Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-siddiqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih wa ukhrid wal khatim ma sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Sadaqallahul alim, sadaqallahu maulana al-karim. Bapak, ibu-ibu, jamaah bersedaya istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah, nikmat sehat dan kesempatan ini sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum yang mulia ini, kita di dalam bulan Zulqa'dah, secara harfiah artinya adalah yaitu duduk berdiam. Itulah arti Zulqa'dah. Maka Zulqa'dah ini zaman dahulu kala orang-orang dahulu sudah memakai baju besi. Di tangannya ada genggaman pedang, di tangan kirinya ada genggaman tombak. Tetapi semua itu tidak berfungsi, maka dia tahan untuk menjaga bahwasanya ini adalah bulan Zulqa'dah. Apa gerangan terjadi ini? Bulan Zulqa'dah orang berperang tidak terjadi, permusuhan juga tidak terjadi, maka terjadi perdamaian ini. Maka Zulqa'dah inilah termasuk minha al-batul khurum, bulan yang mulia dimuliakan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka memuliakan bulan Zulqa'dah ini, maka mestinya kita harus memakmurkan masjid. Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid bukan untuk meramaikan masjid saja, bukan untuk meramaikan bertidur, mengomongkan tentang dunia saja, tetapi orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang yang datang dalam masjid ini membawa manfaat yang bisa dirasakan dengan orang banyak. Inilah yang dikatakan memakmur masjid ini. Maka pernah ditanya, orang-orang yang tidak beriman datang ke masjid, dia bertanya, kenapa saya ketika saya datang ke masjid, maka kesedihan saya sudah merasakan juga, sedih, kepayahan, semua masalah belum juga selesai. Maka kenikmatan Islam kami mana? Maka ketika itu pernah ditanya, seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Su'ilal Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad pernah ditanya oleh seorang, mada yajidul abdu lazzatal ruha. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kami bertanya kepada engkau, kapan terjadinya, kapan seorang hamba merasakan nikmatnya beristirahat? Anak-anak sekolah katanya nikmat istirahat ketika libur. Ternyata ketika libur itu datang, maka anak-anak itu diisi dengan olahraga, dengan main-main saja. Katanya ketika orang menyelesaikan masuk ke S1, selesai S1 nanti membelakang satu S1 ini, maka selesai skripsi nanti merasakan nikmat istirahat. Ternyata nikmat sehat istirahat itu belum juga didapatkan. S2 macam itu juga, setelah melakukan tesis merasakan setelah itu istirahat akan nyaman, belum juga merasakan istirahat yang sebenarnya. Bagaimana Imam Ahmad istirahat yang sebenarnya? Orang yang bekerja ingin setelah pensiun nanti fokus dengan ibadah, merasakan nikmat istirahat, belum juga dirasakan. Maka pertanyaan itu sudah dijawabkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Inna awwala maqadamin yadu'a fil jannah. Ketika kamu melangkahkan kaki kamu merasakan nikmat hakikinya istirahat itu, ketika kaki itu melangkahkan pertama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kaki ini melangkah ke surga Allah, tidak ada nikmat istirahat yang hakiki yang kita rasakan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, maupun kita tidur sebentar maupun lama,
kita sudah menyebutkan nama pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ada orang juga belum juga menyelesaikan masalahnya, penuh kesedihan, penuh kegundahan, penuh kesengsaraan, maka diajarkan oleh imam besar Mutawalli Asy-Sya'rawi, apa kata Syekh? Bagaimana saya mengatasi semua masalah kami ini, Syekh? Maka kata Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, maka kamu basaidu ta'asal khamsatun, maka ada 5 perkara. Apabila kamu dikerjakan 5 perkara ini, maka kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Apa yang pertama, Syekh? Kata Syekh Mutawalli, yang pertama al-bu'du an-shalah. Orang yang meninggalkan salat, tidak merasakan kewajiban, tidak merasakan kebutuhan kepada Allah, maka orang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa isyanul walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita berbakti kepada orang tua kita? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita sudah dikuburkan, namun ada kewajiban kita mendoakannya, menunjukkan bakti kita kepada orang tua. Yang ketiga, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, yang ketiga adalah wal bu'du 'anil Qur'an. Orang yang jauh dari Al-Qur'an, tidak mau baca Al-Qur'an, tidak mau berdialog dengan Al-Qur'an, tidak akan merasakan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yaitu wasahibul lasu. Yang keempat adalah orang yang bergaul dengan teman yang buruk, dengan perilakunya. Ini yang mesti kita hindarkan. Allah sudah tegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kalau ingin iman tetap, kalau ingin takwa kita kuat kepada Allah, carilah teman untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menyampaikan adalah wa 'alamul ridha bil qadri. Orang yang tak pernah meraih kebahagiaan adalah orang yang tidak pernah merasa ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang menerima takdir Allah, dia bersyukur kepada Allah, tidak ridha tetap beribadah, tetapi ada nikmat itu berupa nikmat, tetapi orang itu lupa kepada Allah. Itu adalah bukan nikmat dari Allah sebenarnya, itu adalah istidrar. Allah memperdayakan baginya sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang mulia ini, marilah kita memperbanyakkan amal soleh kita, jauhilah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meraihkan kemuliaan di bulan Minha al-Qardun ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.